Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan kajian Rabu pagi kita, Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir kepada Allah. Sawa'un, sama saja, alaihim, atas mereka, anzartahum, engkau memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak, la yu'minun, mereka tidak akan beriman kepada Allah. Khatamallahu, Allah menutup, ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan pandangan mereka, ghishawah, dengan tutup. Walahum adzabun 'adzim, bagi mereka siksa yang besar, siksa yang agung. Walamma yubayyinullahu, dan ketika Allah telah menjelaskan sifatil mu'minin, sifat-sifatnya orang beriman, al-muttaqin, yang mereka bertakwa, alladzina, yaitu orang-orang saluha zahiruhum wa batinuhum, yang baik zahir dan batinnya. Zakara, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifati ta'ifatin, sifat-sifatnya golongan minal kafirin, dari orang-orang yang mereka kafir. Alladzina fasada, yaitu orang-orang yang rusak, zahiruhum wa batinuhum, zahir dan batin mereka. Waqala, maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina haqqat alaihim kalimatullah bi'adamil iman. Sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan untuk mereka dengan kalimat Allah, dengan keputusan Allah, bi'adamil iman, dengan tidak adanya iman, ditetapkan mustamirun ala dhalalihim, mereka terus menerus di dalam kesesatan mereka, wa inadihim, dan di dalam penentangan mereka. Fa indaruka lahum wa adamuhu sawa, maka peringatan kamu kepada mereka dan tidaknya, tidak ada peringatan kamu kepada mereka, sawaun, adalah sama saja. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah taba'a, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati mereka. Fa'aghlaqaha, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengunci hatinya.
alama fiha min batilin, atas segala apa yang ada di dalam hatinya, min batilin berupa kebatilan. Wa taba'a, dan Allah menutup ala sam'ihim, atas pendengaran mereka, fala yasma'unal haqqa sima'a qabulin, maka mereka tidak mampu mendengarkan kebenaran disampaikan, sima'a qabulin, dengan mendengar untuk menerima. Wa ja'ala ala absarihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atas pandangan mata mereka wita', tutup, fala yubsirunal haqqa, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran ma'awuduhihi, padahal kebenaran itu jelas-jelas kepada mereka. Walahum fil akhirati 'adzabun 'azim, dan bagi mereka di hari akhirat azab yang pedih. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi orang itu semua atas kehendak Allah. Yang beriman dijadikan beriman, yang kafir dijadikan kafir. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat iman. Iman inilah syarat utama orang selamat dunia dan akhirat. Maka nikmat iman ini nikmat kalau seseorang diberikannya, maka bukti Allah mencintainya. Maka kita syukuri, alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Kalau tidak iman namanya kafir. Maka dua golongan ini, orang-orang yang beriman, al-muttaqin yang bertakwa, alladzi saluha zahiruhum wa batinuhum, mereka orang yang zahir batinnya memang baik. Tapi ada juga golongan yang kedua, orang-orang yang kafir, alladzina fasada zahiruhum wa batinuhum, yang zahir batinnya memang rusak. Maka orang beriman selalu menampilkan kebaikan. Karena zahir batinnya memang baik. Maka zahir itu pantulan daripada batin. Kalau batinnya itu rusak, maka zahirnya akan rusak. Maka sangat keliru orang yang mengatakan yang penting hatinya. Zahir enggak penting, yang penting batinnya. Oh enggak, keliru itu. Kalau kamu batinnya bagus betul, maka zahirmu pasti betul. Karena zahir itu menampilkan batin. Apa zahir itu? Perbuatan yang bisa dikelihatan dari luar. Mata memandang, telinga mendengar, mulut berbicara, kaki melangkah. Ini amalan zahir. Itu semua akan menjadi baik kalau batinnya itu baik. Batin. Maka iman itu adalah qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Iman itu apa? Qaulun bil lisan. Mengucapkan dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian tasdiqun bil qalbi. Apa yang diucapkan oleh mulut, hatinya membenarkan. Hatinya meyakini. Kalau hatinya meyakini terhadap ucapannya, maka amalun bil jawarih. Seluruh amal, seluruh anggota badannya akan beramal sesuai yang diucapkan dan yang diyakini oleh hatinya. Yang diucapkan oleh mulutnya, yang diyakini oleh hatinya, maka akan timbul amal bil jawarih. Amal dengan seluruh anggota badan.
sehingga pandangan matanya baik, pendengarannya baik, bicaranya baik. Berbeda dengan orang-orang yang kafir. Alladzi fasada zahiruhum wa batinuhum, yang memang rusak zahir batinnya. Maka karena batinnya rusak, amal zahirnya pun rusak. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatullah bi'adamil iman, sesungguhnya orang-orang yang Allah telah menetapkan kepada mereka dengan tidak adanya iman, mustamirun ala dhalalihim wa inadihim, yang mereka selalu berada dalam kesesatan dan penentangan terhadap Rasul-Rasul Allah yang telah memberikan inzar, peringatan kepada mereka, penjelasan kepada mereka terhadap hukum-hukum Allah. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum, maka sama saja dikasih nasihat ataupun tidak, tetap berada dalam penentangan. Lah kalau Allah sudah tahu bahwasanya walaupun Rasul Allah itu menjelaskan kepada mereka terhadap hukum-hukum Allah, dan Allah telah tahu bahwa orang-orang yang ditetapkan kafir tetap akan berada dalam kesesatan dan menentang para nabi, kenapa Allah masih mengutus mereka, para nabi itu, untuk berjumpa dengan orang-orang yang ditetapkan dalam kekafiran? Kenapa? Maka jawabannya ya, supaya para nabi itu mendapatkan pahala dan ridha Allah, dimusuhi sabar, supaya menampilkan sifat-sifat Allah, memaafkan, sabar, dan tetap mendapatkan pahala. Nabi Musa dikirim untuk berjumpa Fir'aun, padahal Allah tahu bahwa Fir'aun tidak akan beriman kepada Allah. Tetapi Allah tetap memerintah, faqula idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba ila fir'aun, berangkatlah kalian berdua wahai Musa dan Harun berjumpa Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu orang yang hidupnya melewati batas. Melewati batas itu maksudnya tidak taat kepada Allah. Batas-batas hukum-hukum Allah dilanggar. Faqula lahu qawlan layyina, berkatalah kamu berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan qawlan layyina, perkataan yang lembut. Padahal Allah tahu dengan Fir'aun ini walaupun dinasihati, dikasih penjelasan tentang agama oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dia tetap mustamirun ala dhalalim wa inadi. Tetap saja mereka berada dalam kesesatan dan menentang para rasul itu. Lianna Allah taba'a ala qulubihim fa aghlaqaha ala ma fiha min batil. Karena sesungguhnya Allah telah menutup hati mereka, maka mereka mengunci kebatilan yang ada di dalam hatinya, dikunci sudah. Kebatilan tadi sudah dikunci, ditetapkan, sehingga walaupun siapapun memberikan peringatan, maka mereka tetap berada dalam kesesatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada orang Quraisy, mengajak orang Quraisy beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang memang ditetapkan kekafiran oleh Allah walaupun didakwai Nabi seperti Abu Jahal, Abu Lahab tidak beriman.
Tapi orang-orang yang memang oleh Allah akan diberikan iman, maka seperti Sayyidina Umar, walaupun awalnya menentang, menerima dakwahan Nabi. Jadi maka Nabi dan Rasul-Rasul itu sebenarnya tidak bisa menjadikan orang baik juga, tidak bisa. Orang buruk jadi baik nggak bisa. Yang bisa itu hanya Allah. Maka Nabi mengatakan, innama ana qasim wallahu yu'ti. Sesungguhnya saya hanya membagi, Allah yang memberi. Wa innama ana muballigh, saya hanya menyampaikan. Jadi Nabi hanya menyampaikan saja. Siapa yang dia ini dikehendaki oleh Allah untuk beriman, maka akan menerima dakwahan. Siapa yang tidak, maka dia akan berada dalam mustamirun ala dhalalihim wa inati. Fa idzaruka lahum wa adamuhu sahwa. Mereka akan selalu berada dalam kesesatan, menentang para rasul, maka dikasih peringatan ataupun tidak sama saja. Tapi walaupun begitu ya tetap terus dakwah. Semakin mereka menentang, maka Rasul semakin menghadapi banyaknya penentangan sehingga semakin tinggi derajatnya para Rasul. Jadi justru penentangan mereka itu akan membuat para Rasul sabar dan tawakal ala Allah, bahwa dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, hanya diperintah untuk menyampaikan, maka saya menyampaikan. Sehingga ketika orang-orang kafir Quraisy mereka sepakat untuk mendatangi paman Nabi Abu Thalib untuk mencegah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari dakwaannya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, andaikan matahari ditaruh di sebelah tangan dan bulan di sebelah kiri, untuk aku menghentikan dakwah Islam ini saya tidak akan tinggalkan. Ya kan, Nabi itu diperintah oleh Allah. Nah, maka kita ini sebagai penerusnya Rasulullah, agar kita dapat dakwahannya Nabi, maka kita dianjurkan oleh Nabi, mendapatkan barokahnya Nabi, dianjurkan Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan agama yang aku bawa, walaupun kamu bisanya menyampaikan satu. Ini takhfif namanya, walaupun satu kita sampaikan. Kemudian satu ini yang mau kita sampaikan ini dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Maka ini tasyrif, kemuliaan bagi kita mendapatkan tugas ekstafet dakwahnya Nabi. Jadi kita mendapatkan barokahnya Nabi, mulut kita ini menjadi penyambung lidah. Maka orang-orang yang suka menyampaikan agama ini didoain oleh Nabi, rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni min ba'di. Semoga Allah menyayangi khalifah-khalifahku, penerus-penerus perjuanganku, alladzina, mereka adalah orang-orang, yuballighuna anni min ba'di, yang mau menyampaikan agama dariku selepas meninggalnya aku. Ini kata Nabi. Maka kita berusaha mulut kita ini bisa menyampaikan agama. Supaya apa? Supaya mulut kita ini barokah. Karena kalau disampaikan, maka nanti ada yang mendengarkan. Maka yang mendengarkan lalu kemudian mengamalkan. Nah, ini namanya al-muallim wal muta'allim fil khairi sawa. Orang yang menyampaikan agama dan yang mendengarkannya ini sama-sama mendapatkan kebaikan. Makanya selama orang itu masih suka mendengarkan nasihat-nasihat Quran, nasihat-nasihat agama,
maka dia akan selalu berada dalam kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah. Taraktu fikum amrayn, saya meninggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah, yaitu yang pertama Al-Quran. Wa sunnati, yang kedua sunnahnya Nabi, hadisnya Nabi. Ini dua perkara nasihat untuk kita. Di Al-Quran itu nasihat dari Allah langsung. Hadis nasihat dari Rasulullah langsung. Nah, inilah yang sekarang mulai hilang dari kehidupan umat. Tidak suka mendengarkan nasihat Quran, akhirnya menjadi tersesat. Maka insya Allah setiap Rabu pagi kita akan ngaji tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quranil Karim. Jadi karena Allah menutup mata hati, maka hati menjadi buta. Atau buta daripada kebenaran. Wa taba'a ala sam'ihim fala yasma'una al-haqqa sima'a qabulin wa inqiyadin. Allah menutup pendengaran mereka sehingga pendengarannya tidak lagi bisa mendengar nasihat-nasihat agama untuk ia terima. Mendengar, tapi mendengar saja, bukan untuk menerima, bukan untuk tunduk, bukan untuk patuh. Manusia itu terbagi tiga. Yang pertama, jadi manusia mendengarkan nasihat agama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mereka orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka mendengar, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, saya mendengar dan saya akan taat. Jadi mendengarkan, lalu kemudian apa yang ia dengar diamalkan. Ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa ilaikal masir, kepadamu kami akan kembali. Karena mereka yakin hidupnya ini akan kembali menghadap kepada Allah, maka hidupnya selalu minta ampun kepada Allah atas keteledoran selama ini menentang agama, lalu diberi hidayah, maka dia bersungguh-sungguh untuk mendengarkan agama disampaikan, mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Ini orang golongan yang pertama. Golongan yang kedua, sami'na wa tafakkarna. Saya ya dengar, tapi saya pikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan akal saya terima. Tapi kalau yang saya dengar nggak sesuai dengan akal saya nggak mau terima. Nah, ini orang kafir, orang munafik. Mereka mendengarkan, tapi apa yang ia dengar tidak mau patuh. Masih mau disetel dengan akalnya. Kalau sesuai dengan akalnya dia terima, kalau tidak sesuai dengan akalnya dia tolak. Maka ini belum beriman kepada Allah, dia masih beriman kepada akalnya. Maka akal ini kalau belum beriman akan selalu mengarah kepada penentangan. Dengan ditutup hatinya tadi, maka tidak bisa menerima. Pendengarannya itu bukan mendengar bisima'i qabulin wa inqiyadin, untuk menerima dan tunduk patuh, tetapi mau dipikir-pikir dulu. Kalau sesuai dengan akalnya, dengan pikirannya diterima. Kalau nggak sesuai, ditolaknya. Ini orang-orang kafir diajak oleh Nabi untuk beriman, menyembah Allah Tuhan yang satu, maka mereka berpikir kembali, Muhammad kamu gila, masa
kamu mengajak kami untuk menyembah Tuhan yang satu. Kami ini loh punya Tuhan 360, belum cukup. Ini namanya sami'na, mendengar, tapi wa tafakkarna. Dipikir-pikir dulu. Kemudian yang ketiga, sami'na wa nasina. Saya mendengar, tapi habis mendengar lupa lagi. Karena kita ini umat Islam yang lemah imannya. Makanya perlunya nasihat setiap saat. Kenapa? Karena mendengar kemarin, habis mendengar semangat, kemudian lemah lagi karena lupa. Dikasih lagi peringatan. Maka wasiat bittaqwa setiap Jumat sekali. Minimal seluruh umat Islam harus mendengarkan nasihat bittaqwa tadi seminggu sekali setiap khutbah Jumat. Maka wasiat bittaqwa menjadi syarat rukun sahnya, syarat sahnya khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Diingatkan lagi. Kenapa? Karena manusia itu kalau lemah imannya, setelah mendengar suka lupa lagi. Maka harus continue mendengarkan nasihat-nasihat agama sehingga ketika lupa menjadi ingat lagi, semangat lagi, terus begitu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, alaikum bimujalasatil ulama wal hukama. Selalulah kalian berkumpul duduk dengan para ulama dan orang-orang ahli hikmah. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit, sebab Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan siraman rohani. Kama annallaha yuhyil ardal mayyit bima'il matar, sebagaimana Allah menghidupkan hati, menghidupkan tanah yang gersang dengan Allah menurunkan air hujan. Maka nasihat agama ini seperti air hujan yang menyirami tanah. Nah, kalau tanahnya subur, maka nanti itu seperti orang beriman. Dikasih nasihat agama, maka subur hatinya sehingga tambah semangat untuk mewujudkan timbulnya perbuatan-perbuatan baik. Sebagaimana tanah yang subur dapat hujan, maka mengeluarkan tanaman-tanaman yang hijau, yang segar, sehingga menghasilkan buah yang manis-manis. Kalau tanahnya itu tanah yang gersang, maka seperti tanah bebatuan, walaupun hujan, maka hujan tidak bisa menyerap. Itulah perumpamaan orang-orang kafir yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, ay wa ja'ala ala absarihim ghita'an. Allah menjadikan tutup pada mata, fala yubsirunal haqqa ma'a wuduhih, maka dia tidak bisa melihat kebenaran, padahal kebenaran itu telah jelas-jelas nyata. Walaupun sudah jelas, kalau matanya ditutup, ya nggak bisa melihat. Jelas-jelas di depannya ada tiang, tapi matanya tertutup, maka dia tabrak. Nah, itulah orang yang bodoh. Orang bodoh itu berada dalam kegelapan. Gelapnya mata, gelapnya hati, gelapnya pendengaran. Kalau gelapnya pendengaran, dinasihati siapa saja, nggak bisa masuk. Kalau gelapnya hati, dinasihati siapa saja, ia nggak bisa menerima. Matanya dinasihati siapa saja, ia nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Maka kita ini berusaha ya, insyaallah menjadi orang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Maka kita berusaha
ilmunya barokah, bermanfaat untuk yang lain. Hartanya barokah, bermanfaat untuk yang lain. Umurnya barokah, bermanfaat untuk yang lain. Keluarganya, anak-anaknya barokah, bermanfaat untuk yang lain. Nah itu, kita berusaha untuk menjadi yang seperti itu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yahda'una, dan tidaklah mereka menipu illa anfusahum, melainkan menipu diri mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa menipu dirinya. Fi qulubihim, di dalam hati mereka orang-orang munafik, maradun, terdapat sakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah-nambah sakit mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka siksa yang pedih. Bima, disebabkan perkara kanu yakzibun, yang mereka bohongkan. Nih, ayat selanjutnya ini bercerita tentang orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Lamma yubayyinullah sifatil kafirin, setelah Allah selesai menjelaskan sifat-sifatnya orang kafir, alladzina fasada zahiruhum wa batinuhum, yang telah rusak zahir batin mereka. Yubayyinu, maka lalu Allah menjelaskan sifatil munafikin, sifat-sifatnya orang munafik. Alladzina, yaitu orang-orang, siapa orang munafik? Alladzina adalah orang-orang fasada batinuhum, yang batin mereka rusak, wa saluha zahiruhum, dan baik zahirnya, fima, di dalam perkara yabdu, yang tampak linnasi, kepada manusia. Jadi orang munafik ini pura-pura baik, hatinya kafir. Ini orang-orang munafik. Hatinya beriman tapi zahirnya menentang. Ini pimpinan orang kafir zaman Nabi itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, orang munafik ini orang yang yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah, menipu orang-orang beriman dengan menampilkan kebaikan dalam zahirnya, padahal batinnya kafir. Wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Orang munafik itu menipu dirinya mereka sendiri, merugikan dirinya mereka sendiri. Orang-orang munafik ini orang-orang yang zahirnya tampak baik tapi batinnya menentang Allah. Orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam lapisan neraka yang paling bawah. Keraknya neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka kita berlindung dari kemunafikan ini. Maka orang-orang munafik itu disebutkan tandanya oleh Nabi, ayatul munafiki salasun. Tandanya orang munafik itu 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia ini berbicara, bicaranya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia ini berjanji, selalu tidak tepat, menyalahi janji. Wa idza tumina khana. Kalau dia dipercaya, dia khianat. Jadi mudah. Kalau kita ini suka bicara bohong, munafik saya. Bicaranya bohong. Bahkan bukan sekedar bohong, kebohongannya ditutupi dengan sumpah serapahnya untuk menguatkan kepercayaan orang terhadap dirinya. Ini lebih dahsyat lagi. Ini di zaman akhir ini banyak orang munafik tetapi tidak merasa dirinya munafik. Ini parah-parahnya parah.
Ibarat orang sakit tetapi tidak merasakan kesakitan. Maka orang munafik ini disebutkan oleh Allah fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ini ada sakit. Fazadahumullahu marad, Allah tambahkan sakit-sakitnya tadi, tambah parah. Kenapa? Karena dia tidak mau berobat, tidak mau menyadari atas kesakitan sakitnya kekufuran dalam hati. Bertambah, pada akhirnya walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Bagi mereka Allah menyiksanya dengan siksa yang pedih. Jangan salahkan Allah disiksanya. Bima kanu yakdzibun, salahkan dirinya, karena siksaan Allah terhadap diri mereka orang-orang munafik itu bima kanu yakdzibun, disebabkan perkara yang mereka bohongkan daripada berita-berita para nabi. Masya Allah. Jadi kita ini jangan bermuka dua. La ilaha ula wa la ilaha ula. Orang munafik pengennya selamat dengan orang kafir, selamat dengan orang iman, selamat. Ta'ifatun yaz'umun annahum mu'minun, yaitu satu golongan yang mereka mengira dirinya sudah cukup beriman dengan zahirnya, walaupun hatinya menentang. Ini orang munafik. Yaquluna dzalika bi alsinatihim khaufan 'ala dima'ihim wa amwalihim. Mereka mengatakan beriman kepada mereka, padahal hatinya tidak beriman. Kenapa? Karena mengharapkan, karena ketakutan terhadap darah mereka dan harta mereka. Kalau saya bilang kafir nanti saya dibunuh, harta saya diambil. Wahum fil batin kafirun. Batin mereka kafir. Ini orang munafik. Yaz'umuna annahum mu'minuna yaquluna dzalika bi alsinatihim khaufan 'ala dima'ihim wa amwalihim wa hum fil batin kafirun. Orang-orang munafik itu mereka mengaku beriman, dohirnya kafir. Kenapa? Karena ingin melindungi dirinya dan hartanya. Wa hum fil batin kafirun. Nah, ini banyaknya isi alam di akhir zaman itu munafikin ini. Bersilat lidah, Masya Allah. Sehingga kebatilan jadi menang, hak jadi kalah, terkalahkan dengan kebatilan. Nah, kebatilan yang tersusun dia akan mengalahkan kebenaran yang tidak tersusun, tidak kuat. Maka kita harus menguatkan kebenaran ini, hak ini. Bila ditegakkan, ja'al haq zahaqal batil, akan hilang kebatilan. Tapi kalau orang tidak mau menyampaikan hak, agama ini sudah takut menyampaikannya, maka agama ini akan redup sehingga dianggap biasa-biasa menentang Allah, padahal risikonya luar biasa. Ini risiko menentang Allah ini lebih berbahaya daripada risiko kelaparan. Orang kelaparan paling-paling mati. Tapi kalau orang tidak beriman kepada Allah, paling-paling masuk neraka. Jadi risikonya itu besar. Alhamdulillah. Boleh sampai di sini, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan. Yang mau bertanya, mungkin ada yang mau bertanya atau mau naik, silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedikit-sedikit ngaji ya. Nah, ngaji seperti ini tempat.
Nah, Ustaz Abu Khair, apa kabar? Sedikit Ustadz, kita ingin bertanya, ya mudah-mudahan dapat menjadi Suaranya mana suaranya? sarana belajar untuk saya sendiri lah insya Allah. Terkait sifat munafik tersebut Ustadz. Banyak sekarang yang kita hadapi di masa-masa sekarang nih Ustadz. Terkadang orang-orang ini Mana kok tidak ada suara? memudahkan bermudah-mudahan dengan segala hal gitu loh Ustadz. Ini sebagai contoh dia ahli agama gitu Ustadz, ahli agama, ahli beribadah, ahli masjid. Mikrofonnya mana? Tetapi dia bermudah-mudahan dengan orang. Mikrofon diaktifkan. Diaktifkan mikrofonnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Silakan, silakan. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil. Mana suaranya? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putuskan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi Halo? wabarakatuh. Mana suaranya? Abu Khair. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya iya ya, baru nampak. Gimana gimana? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah di pagi ini ganteng betul. Subhanallah. Gimana gimana? Iya. Sebenarnya ada sedikit Ustaz, setelah mendengar kajian panjenengan terkait tentang sifat munafik Ustaz. Eh, di kalangan masyarakat kita sering menemui Ustaz. Ini sebagai contoh, ada salah satu nih ahli agama, ahli sholat, ahli ibadah, tetapi dia memiliki sifat yang bermudah-mudahan Ustaz. Ini sebagai contoh sedikit. Si Fulan ini pernah pinjam uang kepada si Fulan begitu. Dengan janji sekian hari. Ternyata sampai berapa tahun nggak dikembalikan Ustaz. Ya jadi bagi yang meminjamkan ini mau nagih juga rasanya itu kan berat sekali gitu loh. Karena menjaga masalah apa, ya menjaga hati lah. Memang Rasulullah SAW pun mengatakan apabila kita melepaskan kesusahan-kesusahan saudara muslim dari kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesusahan-kesusahan akhirat. Nah inilah yang menjadi dasar Ustaz. Sehingga si Fulan tadi tidak mau menagih. Nah tetapi ada dalil juga yang mengatakan bahwasanya orang yang menanggung hutang, maka Rasulullah nggak mau menyolatkan. Nah untuk itu Ustadz mohon penjelasannya mudah-mudahan dapat kita pahami bersamalah karena memang ini sering terjadi di masyarakat. Kami mohon penjelasannya Ustadz. Ya, jadi ketika menghadapi suatu kesalahan, masing-masing dari kita yang membutuhkan hutang atau orang yang dia berhutang dengan kita, bagi kita ya kita adapun kalau kita tidak mau mungkin maka kemudian kita ini berezon mungkin dia nggak punya uang itu
dia ini datang dengan yang memberikan hutang melunasi ketika dia punya, dan dia tidak akan menagih dengan anggapan dia mungkin uang sehingga husnuzon. Maka dalam kitab Majarobi disebutkan orang yang menangguhkan pembayaran hutangnya, ridho dengan hutangnya ditangguhkan pembayarannya, atau dia tidak mau menagih karena dia husnuzon, karena hutangnya itu mungkin nggak bisa dibayarnya karena dia tidak punya uang misalnya. Maka penangguhan seperti itu ada fadilahnya, di mana dia akan mendapatkan pahala sedekah setiap hari sebanyak jumlah uang yang dipinjam. Jadi kalau misalnya yang dipinjam tadi uangnya 1 juta, maka dia dapat pahala sedekah uang 1 juta setiap hari, 1 juta setiap hari, 1 juta setiap hari. Ini hadis, ini sikapnya orang yang memberi pinjaman. Kemudian sikap yang kedua terhadap orang yang dia ini meminjam, maka ketika dia menetapkan pembayarannya akan dibayar bulan depan, nah, maka dia telah berjanji, maka janjinya harus ditepati. Kalaupun dia misalnya pada bulan yang dijanjikan tadi untuk membayar, dia memang betul-betul tidak punya uang untuk bayar, maka dia mendatangi orang yang beri pinjaman, maaf, saya ini telah berjanji akan bayar bulan ini tanggal ini, tapi sampai sekarang saya tidak punya uang. Nah, di saat itulah sehingga terjadi kerjasama yang baik, sehingga yang memberikan pinjaman dia sebaiknya memaafkan. Maka dia masuk kepada hadis yang disampaikan tadi Pak Ustadz, ya kan, bahwasanya barang siapa meringankan bebannya saudaranya kepada dirinya, maka Allah SWT akan meringankan bebannya nanti di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Jadi ada hadis masing-masing itu harus dipraktekkan sesuai dengan kondisinya. Jadi orang yang memberikan pinjaman, dia ini harus sabar ketika uangnya yang dipinjam tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan. Tetapi bagi orang yang meminjam, dia pun juga harus transparan. Dia harus bilang kepada orang yang dia meminjamnya bahwa saya betul-betul nggak punya. Tetapi kerjasama seperti ini tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Kalau orang dia ini tidak beriman, maka ketika orang yang meminjam uang kemudian dia tidak bisa bayar karena memang nggak punya, maka akan ditekan terus, akan ditekan terus, akan ditekan terus, akan ditekan terus, bahkan akan dibesarkan lagi risikonya, bunga berbunga, sehingga terjadi riba. Maka inilah yang terjadi di kebanyakan umat di zaman sekarang ini. Adapun kembali kepada sifat tadi ketika berjanji bohong, nah itu kembali kepada sikap orang, apakah betul dia berjanjinya bohong. Kalau seperti tadi contoh orang berjanji bayar utang terus dia tidak membayar pada waktu yang ditentukan, itu bisa terjadi dua kondisi, bisa jadi bohong, bisa jadi jujur. Maka kalau jujur memang nggak punya uang, datangi, saya nggak punya uang, saya betul-betul nggak punya, gimana. Tapi kalau orang itu tidak transparan, maka itu masuk kepada makna kebohongan. Jadi berbohong itu satu kekeliruan. Idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji bohong. Lalu bagaimana sikap kita dengan orang yang suka berjanji bohong, suka berjanji dengan kita bohong? Sikap kita memaafkan.
sikap kita memaafkan. Urusan dia suka berbohong itu urusan dia dengan Allah. Sikap kita memaafkan, pengen dia selamat gitu. Tetap orang beriman itu tidak ada dendam sedikit pun, tidak ada marah sedikit pun, tidak ada kebencian sedikit pun. Itu orang beriman itu selalu mandang dengan pandangan mata hati dengan mahabbah dan cinta. Tetapi yang seperti itu di zaman sekarang itu sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Kalau urusan minjam uang tadi itu sangat-sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Memberikan pinjaman dengan kembalian jumlah yang sama itu sangat sedikit. Yang banyak itu dengan mengharapkan pengembalian yang lebih, sehingga terjadilah riba di situ. Terjadi riba. Riba itu adalah kullu qardin jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat atau bunga, itulah terjadi riba. Kalau riba maka hilang barokah, sehingga tidak ada tolong menolong lagi, tidak ada tolong menolong dalam riba. Tolong menolong itu di dalam memberikan hutangan sesuai dengan pengembaliannya sama. Maka orang memberikan hutang itu dengan orang bersedekah, hanya memberikan hutangan itu 8 kali lipat pada memberikan sedekah. Karena kalau orang sedekah itu kadang yang menerima sedekah dia nggak perlu. Tapi kalau orang memberikan hutang, memang orang itu datang dan kita bantu. Disitulah makna tahu, tetapi yang seperti itu sangat sedikit dipraktekkannya. Kenapa? Karena krisisnya iman dan takwa dalam hati, maka dia tidak mementingkan unsur pahala dan ridha Allah, tetapi dia mementingkan unsur bagaimana menarik keuntungan daripada transaksi itu, sehingga terjadilah riba tadi. Gimana Pak Ustadz? Suaranya kok hilang. Mikrofonnya itu diaktifkan, itu mikrofonnya biar ada suaranya. Ya, silakan, ada lagi. Boleh minta ijazah surat Yusuf ayat keempat, Ustaz. Untuk ijazah itu kamu harus datang ke sini saat nanti kamu bacakan ayat itu di depan saya, jadi saya ijazahkan gitu. Ya, boleh aja ke sini. Apa kabar? Sehat? Mana yang lain? Mana Ustaz? Silakan yang mau naik silakan. Iya Ustadz, ini memang Fulan ini meminjamkan, tidak memakai bunga sama sekali. Bahkan si Fulan ini cerita dengan anakku. Oh, Masya Allah. Mungkin sinyal Ustadz. Oh iya, sinyal ya. Iya sudah. Iya sudah Ustadz. Jadi masing-masing Si Fulan ini Ustadz, dia cerita. Bahkan dia ini tidak pakai bunga sama sekali, bahkan sudah memberi keleluasaan kapanpun mau mengembalikan, karena saking ada beberapa orang yang meminjam Ustaz, pada akhirnya karena keikhlasan tadi alhamdulillah sehat. ya. Tadi jelas enggak penjelasannya? Ayo tafadhal. Boleh saya lanjutkan lagi Ustaz? Mohon izin.
Silakan. Sinyalnya lambat. Ya, silakan. Halo, bisa kedengaran Ustaz? Iya. Nah, sinyalnya punya Pak Ustadz apa punya saya ini? Allah Akbar. Ini sinyal punya Pak Ustadz Abu Khair apa punya saya ini? Silahkan masuk. Kayaknya keputus sinyal agak terganggu nih. Ya, silakan. Punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lanjutkan lagi. Ustaz. Kita masuk lagi satu siapa? Irwan siapa? Coba berikan kesempatan. Sepertinya sinyal anak kurang bagus nih, Masya Allah. Itu ada yang masuk Pak Ano. Ya mungkin Anda turun dulu Ustaz karena kurang bagus nih kayaknya sinyal nih. Anda pantau di bawah aja. Turun saya aja. Silakan Pak Irwan. Pak Irwan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin esok kita lanjutkan lagi Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, Alhamdulillah. siapa ini? Masya Allah. Siapa ini? Irwan ya? Hah? Ya, silakan. Apa kabar? Baik. Di mana nih Pak Ustaz? Di rumah. Tahu dengan saya Pak Ustaz? Siapa? Mana gambarnya? Itu gambarnya. Tampilkan gambarnya, mana gambarnya? Masya Allah. Kameranya mana? Irwan Saputra. Siapa? Oh, ini sinyalnya ya ini ya. Ya. Enggak? Sinyalnya ini putus-putus ya Pak? Apa jelas tak suaranya? Ya. Boleh cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok pagi kajian besok. Subhanallah bihamdihi subhanakallah.